Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat kurma yang insya Allah dirahmati Allah dimanapun Anda berada, perkenankan saya yang masih muda ini, yang masih belia ini, menyampaikan sebuah kebaikan. Walaupun masih muda, tapi insya Allah isinya cabai rawit, bisa memberi sebuah kebaikan yang bisa Anda rasakan. Sebagaimana anjuran Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan kebaikan yang bisa kalian sampaikan, walaupun itu hanya satu kebaikan, walaupun hanya satu ayat. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini, dahulu kala, tatkala 1400 tahun yang lalu, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Agungnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ialah pedoman dan juga undang-undang umat Islam, yang mana dengannya umat Islam akan bahagia. Akan tetapi kalau ditinggalkan Al-Quran ini, maka umat Islam akan runtuh, akan jatuh, dan tidak akan bisa membawa kemenangan. Mengapa bisa begitu? Karena Al-Quran bisa memberi kebaikan dan bisa memberi keburukan, yaitu Al-Quran bisa menjadi lahu ataupun menjadi alaihi. Al-Quran menjadi lahu bagi seseorang, berarti Al-Quran itu bermanfaat. Orang tersebut mendapatkan kebaikan, mendapatkan ganjaran daripada Al-Quran. Akan tetapi kalau ia meninggalkan, maka Al-Qurannya itu yang akan melaknat ia tersebut. Kita bisa melihat kilas balik bagaimana tatkala Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun menjadi sayyidul malaikah karena Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, yang akhirnya bulan Ramadan pun menjadi sayyidus syuhur indal Islam, menjadi bulan yang paling mulia, pemimpinnya bulan dari antara bulan-bulan yang lain. Lalu Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, yang imbasnya hari Jumat menjadi sayyidul ayyam. Dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada Nabi selainnya, yaitu pada Nabi Muhammad, yang menandakan Al-Quran ini bukan main-main. Al-Quran ini memang memiliki keistimewaan yang bisa memuliakan seorang. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Nabi SAW bersabda, Nabi mensifati orang yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Innalladzi laisa fi jawfih syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang tidak ada pada dirinya, yaitu Al-Quran, tidak berisi atau beramalkan Al-Quran, maka ia layaknya itu seperti rumah yang hancur, rumah yang roboh. Kalau rumah itu roboh atau hancur, maka tidak akan ada nilai pada rumah tersebut. Apalagi manusia kalau misalkan dirinya hancur ataupun runtuh. Maka perbanyaklah pada bulan Ramadan ini kita dekatkan diri kepada Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Karena Nabi kana khuluquhu Al-Quran. Nabi, kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Nabi itu seperti Al-Quran. Atau dalam peribahasa lain, Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Nabi benar-benar mengamalkan Al-Quran, benar-benar mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita bisa melihat kilas balik pada sejarah dahulu ketika Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi. Banyak orang-orang musyrik yang mencela, banyak orang-orang yang mengatakan Al-Quran tiada lain illa sihrun, hanyalah sebuah sihir. Akan tetapi walaupun mereka orang-orang yang berstempel, yang telah punya label musyrik, mengatakan Al-Quran itu ialah sebuah sihir, tetapi pada malam hari ketika umat Islam, ketika Nabi melaksanakan Qiyamul Lail, membaca Al-Quran, mereka mencuri dengar Al-Quran itu dibacakan.
Karena mereka meyakini walaupun mereka itu musyrik bahwasanya Al-Quran bukanlah sebuah buatan manusia, tetapi benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalkan orang yang musyrik saja meyakini, merasa kagum, merasa heran dengan keindahan Al-Quran, maka kita sebagai umat Islam harusnya lebih kagum, lebih heran dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya sebuah ayat, tetapi juga penuh dengan keilmuan, penuh dengan rahasia yang tidak kita ketahui. Allah berfirman di ayat lain, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Bagaimana kita beretika dengan Al-Quran, bagaimana kita beradab dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, dengarkan, wa ansitu, maka kalian diam, la'allakum turhamun. Karena dengan mendengar bacaan Al-Quran tersebut, kita pasti akan mendapatkan rahmat. Kalau dari bacaan tersebut saja kita bisa mendapatkan rahmat, apalagi kalau kita sendiri yang membacanya. Imam Syafi'i radhiyallahu an, setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali hataman. Akan tetapi kalau misalkan sudah datang bulan Ramadan, Imam Syafi'i menambah hatamannya, yaitu menjadi 2 kali hataman dalam 1 hari. Siang 1 hataman, malam 1 hataman. Total beliau menghatamkan menjadi 60 hataman dalam 1 Ramadan. Beliau yang terkenal alim, yang terkenal zuhud, wirai, imamul madhab, sangat peduli dengan Al-Quran, bahkan tidak pernah 1 hari pun meninggalkan Al-Quran. Maka kita layaknya mengikuti salafun sholih. Sebagaimana maqala beliau, uhibbus sholihin walau lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Supaya kita bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan syafaat. Karena ahlu Quran pun akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Ta'allamul Qur'an wa'allimu fa innahu kana syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Al-Quran akan memberikan syafaat pada ahlinya, bagi orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang mengajari Al-Quran tersebut. Sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.